Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul anbiya'i wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami, terutama dari saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian, takwa dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari segala larangan. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilka jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, khutbah Jumat kita pada hari ini mengambil topik pengaruh pendidikan akhlak terhadap karakter seorang pemimpin. Pendidikan akhlak merupakan fondasi utama dalam pembentukan kepribadian manusia yang beriman, yang berilmu, dan yang beradab. Dalam perspektif Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat mulia, karena akhlak itu menjadi cerminan kualitas keimanan seseorang dan sekaligus menjadi dasar dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya masalah kepemimpinan. Akhlak yang baik melahirkan sikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan amanah merupakan sifat yang menjadi syarat mutlak bagi seorang pemimpin. Sebaliknya, kepemimpinan yang tanpa akhlak akan kehilangan arah moral, mudah tergoda oleh kekuasaan, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta penyalahgunaan kewenangan. Dalam sejarah Islam, pendidikan akhlak telah menjadi pilar utama dalam melahirkan para pemimpin yang berintegritas dan berwibawa. Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita, uswatun hasanah, menegaskan di dalam salah satu sabdanya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Kepemimpinan beliau tidak hanya didasarkan pada kecerdasan dan strategi yang beliau miliki, tetapi juga pada keluhuran akhlak, budi pekerti yang luhur, kesabaran dan keteladanan moral yang menimbulkan kepercayaan umat kepada beliau. Dari sinilah tampak bahwa keberhasilan suatu kepemimpinan bukan hanya
keberhasilan material dan politik, melainkan dari kemampuan moral dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam konteks kekinian, tantangan moral dalam dunia kepemimpinan semakin kompleks. Kemajuan teknologi, politik, dan ekonomi yang sangat pesat tidak selalu diiringi dengan kemajuan moralitas. Fenomena korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik transaksional, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pejabat publik menunjukkan lemahnya nilai-nilai akhlak dalam sistem pendidikan dan pembinaan karakter. Banyak pemimpin yang unggul secara akademik dan profesional, tetapi gagal dalam menjaga integritas moral dan etika sosialnya. Kondisi ini menjadi sinyal penting bahwa pendidikan akhlak harus dikembalikan sebagai ruh dalam mencetak calon-calon pemimpin bangsa untuk ke depan. Pendidikan akhlak juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter pemimpin, karena melalui pendidikan inilah seseorang belajar mengenal diri dengan menunjukkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Proses internalisasi nilai akhlak sejak dini menjadikan individu memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam menghadapi tantangan kehidupan, termasuk di dalamnya sebagai pemimpin dan sebagai pengambil keputusan. Lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, memiliki peran vital dalam membentuk karakter ini melalui keteladanan seorang guru, seorang dosen, pembiasaan nilai-nilai etika yang baik, dan integritas pendidikan moral ke dalam seluruh aspek kurikulum. Indonesia pada umumnya sangat membutuhkan model kepemimpinan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara spiritual dan moral. Pemimpin yang berakhlak akan menempatkan kekuasaan sebagai amanah, bukan sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Ia akan menjadikan keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam kepemimpinannya. Oleh karena itulah, penguatan pendidikan akhlak menjadi kebutuhan yang mendesak dalam sistem pendidikan nasional agar lahir generasi-generasi pemimpin yang memiliki integritas, kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Di dalam Al-Quran kita temukan banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan kepada kejujuran itu. Antara lain ayat 119 dari surah At-Taubah, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu menjadi orang-orang yang jujur. Di dalam ayat 35 surah Al-Ahzab, kembali Allah jelaskan bahwa orang-orang yang jujur, baik pria maupun wanita, adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampunkan dosa dan kesalahannya dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimasukkan ke dalam 10 kelompok yang mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sampai dengan firman Allah, was-shadiqina was-shadiqat, orang-orang yang jujur baik pria maupun wanita. Di penghujung ayat Allah firmankan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Allah sediakan bagi mereka pengampunan terhadap dosa dan kesalahannya dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali kita temukan bimbingan beliau bahwa dengan kejujuran akan melahirkan kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang menuju surga. Orang yang senantiasa selalu jujur, dia akan diangkat dan diberikan predikat
sebagai siddiqah. Sebaliknya, lawan daripada jujur adalah kedustaan. Kedustaan akan melahirkan kepada fujur, segala bentuk kejahatan, dan fujur akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Seseorang yang senantiasa selalu berdusta ditulis dan dicatat ia sebagai pendusta, kadzdzab. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, pendidikan akhlak dalam Islam merupakan inti dari seluruh proses pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal saleh. Akhlak bukan sekedar etika sosial, tetapi merupakan hasil internalisasi dari nilai-nilai ilahiyah yang berakar dari iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari aspek intelektual dan keterampilan, tetapi juga dari sejauh mana seseorang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai moral itu dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain, dapat kita katakan pendidikan akhlak adalah proses pembentukan kepribadian yang seimbang secara kecerdasan, rasional, spiritual, emosional, dan sosial. Dalam Al-Quran, pendidikan akhlak sebagaimana kita isyaratkan tadi memiliki dasar yang kuat